Di episode kali ini kita akan membahas salah satu kisah mengerikan yang terjadi pada seorang ibu yang berprofesi sebagai seorang dealer mobil bekas. Endingnya bener-bener bikin kita ngusap dada banget. Pokoknya kalian harus nonton sampai akhir. Bersiaplah. Oke guys, film yang akan kita ceritakan ini cukup menjadi perbincangan di masanya ya, karena emang saking serem dan betapa endingnya tuh yang begitu bikin ngenes banget. Ceritanya mengikuti seorang ibu yang mendapatkan beragam teror di showroom mobil bekas miliknya, dan lebih parahnya lagi, dia kehilangan anaknya di tempat usahanya itu. Padahal showroomnya itu tuh kayak nggak luas-luas banget sih, tapi anaknya tuh susah banget ditemuin, kayak lagi diumpetin sama makhluk yang ada di sana. Pokoknya ini ceritanya seru banget. Kalian harus tonton sampai akhir. Oke, jadi cerita dari film ini mengikuti kisah seorang ibu bernama Nuh. Nuh ini adalah seorang single parent dengan satu anak yang masih kecil, namanya tuh Toy. Nah, walaupun Nuh ini single parent, dia tuh bisa survive menghidupi anaknya sendirian. Bahkan bisa dibilang Nuh ini termasuk janda yang sukses karena dia memiliki usaha showroom mobil bekas. Usahanya tuh termasuk sukses banget lah di daerahnya karena banyak orang yang percaya dengan kualitas mobil yang ada di sana. Dengan kemampuan public speaking yang dia miliki juga, Nuh bisa dengan mudah meyakinkan para customer untuk membeli mobil bekas dari showroomnya. Ini juga nih yang menjadi salah satu faktor kesuksesan dari usaha yang dilakukan oleh Nuh. Nah, sedikit cerita mengenai mobil-mobil itu, biasanya Nuh ini membeli mobil itu ya dari orang-orang yang emang sedang membutuhkan uang. Ya udah, orang yang ngejual aja gitu. Tapi Nuh ini juga biasanya membeli mobil bekas dari bekas kecelakaan. Nuh suka lah ya membeli mobil bekas kecelakaan ini karena biasanya dijual dengan harga yang lebih murah. Biasanya ya udah dia tinggal memperbaiki beberapa bagian aja dan akhirnya tinggal dijual gitu aja. Kadang dia dapat mobil yang udah rusak banget, tapi ya udah tetap dia beli selama mobil itu emang masih bisa diperbaiki. Nah, jika ada mobil bekas kecelakaan, biasanya tuh Nuh juga dapat dokumen pelengkapnya. Kayak misalkan mobil ini tuh kecelakaannya di mana, korbannya ada berapa, korbannya tuh kenapa aja, meninggalnya gimana, pokoknya lengkap banget di sana. Nah, di sini sebenarnya ada satu sisi red flag ya dari Nuh ini. Dia tuh sering bohong ke customernya. Jadi kadang-kadang Nuh ini tidak pernah memberitahu calon pembeli jika mobil itu adalah mobil bekas kecelakaan. Jadi kalau misalnya customernya nggak nanya, dia juga nggak bakalan ngasih tahu. Dan kalaupun ada yang nanya, ini mobilnya bekas kecelakaan apa bukan? Ya dia bohong, dia bilang kalau mobil itu ya aman, bukan bekas kecelakaan. Nah, kenapa Nuh bisa sampai bohong kayak gitu? Karena dia tuh selalu dapat konsumen yang nggak mau kalau beli mobil bekas kecelakaan. Bukan karena kondisi mobilnya yang bakalan lebih cepat rusak, tapi lebih ke mobilnya tuh katanya biasanya berhantu. Jadi orang-orang di sana percaya bahwa di mobil bekas kecelakaan itu tuh biasanya roh para korban kadang-kadang masih bisa nempel di mobil itu. Ya berhantu lah. Pernah nih satu hari Nuh dikomplain sama konsumennya. Dia dilabrak sama konsumennya itu karena dia tahu bahwa mobil yang dia beli itu ternyata bekas kecelakaan. Si konsumen itu komplain karena bilang anaknya tuh hampir mati ketika mengendarai mobil itu yang ternyata bekas kecelakaan. Nah, hal-hal yang semacam ini yang Nuh tuh bikin males gitu. Makanya kalau misalnya ada konsumennya yang nggak nanya mobil itu bekas kecelakaan apa bukan, ya dia nggak bakalan ngasih tahu. Dan kalaupun ada yang nanya ya dia terpaksa berbohong gitu. Demi apa? Ya ujung-ujungnya ini demi keberlangsungan hidupnya sendiri dan juga anaknya. Demi faktor ekonomi. Nah, suatu malam Nuh ini tuh harus lembur di showroomnya itu karena ada beberapa hal yang harus dia urus. Kebetulan pada saat itu, satpam yang menjaga showroom itu harus pulang duluan karena katanya kunci kontrakannya hilang. Jadinya istrinya tuh kekunci di luar, nggak bisa masuk. Ya udah, Nuh bolehin lah satpamnya itu buat pulang. Cuma ya dia minta untuk jangan lama-lama karena dia bentar lagi juga pengen pulang nih. Siap, kata si satpamnya. Alhasil pada malam itu dia sendirian lah di showroomnya itu. Sebenarnya nggak sendirian sih. Di sana tuh masih ada Toy, anaknya yang masih kecil, umurnya tuh sekitar 5-7 tahunan. Tapi si Toy ini tuh emang jarang banget nemenin si Nuh ini di ruang kontrol. Jadi kan itu tuh showroomnya luas gitu. Nah ada satu ruangan yang emang buat urusan kantor gitu. Di sana ada buat deal-dealan sama customer juga biasanya tuh di ruang itu. Nah dia nyebutnya ruang kontrol.
Nah, di sana dia sendirian karena emang si Tei-nya itu tuh lagi main mobil-mobilan di seluruh area showroom. Nah, untuk area showroomnya sendiri, ukurannya tuh nggak terlalu kecil sih guys sebenarnya, jadi cukup luas. Di sana bahkan bisa masuk puluhan hingga ratusan mobil bekas yang siap untuk dijual. Lagi ngecek pekerjaan di ruang kontrol, Nuh sesekali lihat CCTV buat mantau anaknya yang lagi main di showroom. Dia mantau anaknya untuk memastikan ada nggak sih di sana. Sesekali dia cek, oh masih ada. Dia cek lagi, masih ada. Dia cek lagi, masih ada. Hingga satu momen dia notice, kok si Toy nggak ada di CCTV. Layar komputer CCTV ini tuh kan kayak kebagi jadi beberapa layar gitu kan. Dan di setiap layar tuh kan menunjukkan sudut yang berbeda. Nah, si Nuh ini tuh tidak menemukan Toy dimanapun. Dia cek di layar pertama, kedua, ketiga, keempat, kok gak ada. Di sana dia mulai panik tuh. Bukannya apa-apa ya, showroomnya ini tuh kan di samping jalan raya banget. Takutnya Toy ini tiba-tiba ke jalan raya tanpa sepengetahuannya, kan bahaya banget. Udah berulang kali dicek, Nuh beneran panik karena Toy ini gak ada di mana-mana. Dia sama sekali tidak menemukan Toy di CCTV. Nuh lantas membawa semua kunci mobil-mobil bekas itu. Dia juga pengen periksa ke dalam mobil, siapa tahu Toy ini tuh masuk ke dalam salah satu mobil yang ada di sana. Nah ini sangat mungkin terjadi karena dulu beberapa kali emang si Toy ini tuh kadang-kadang kedapatan tidur di mobil atau ya dia lagi main di dalam mobil. Gak tahu caranya gimana, entah mobilnya emang udah rusak jadi kuncinya juga nggak ngunci. Atau emang ya ada bantuan gaib, gak ngerti deh. Pokoknya di sini Nuh pikirannya harus menemukan si Toy gitu. Dia akhirnya pergi untuk memeriksa satu persatu mobil. Dia datang ke satu mobil, kemudian ke mobil lainnya, tapi anehnya Toy itu gak ada di mana-mana. Dia sempat kesel tapi juga khawatir gitu. Nuh manggil-manggil Toy namun sama sekali tidak ada respon. Hingga pada akhirnya tiba-tiba entah datang dari mana, lagi frustasi kayak gitu, tiba-tiba ada seorang pria nyamperin Nuh. Gak jelas banget, dan yang lebih aneh lagi ternyata pria ini tuh menjual karangan bunga. Cantik sih bunganya itu, tapi kalian tahu gak itu bunga buat apa? Itu adalah bunga pemakaman yang biasanya tuh ditabur di kuburan gitu, yang ditaruh di kuburan-kuburan. Nuh kesel ya, di sana dia belum ada pikiran yang aneh-aneh ya, yang ada dia malah marah gitu. Kok bisa masuk tukang bunga ke showroomnya, mentang-mentang di depan gak ada satpam, dia bisa masuk sembarangan ke tempat orang. Lagian siapa juga sih yang mau beli karangan bunga buat kuburan di tempat jualan mobil, kan aneh ya. Di sana Nuh malah kesel, dia marah dan langsung ngusir si tukang bunga itu. Nah, setelah mengusir si tukang bunga itu, Nuh lanjut mencari anaknya, si Toy ini. Tapi kali ini dia udah kewalahan ya, udah capek karena tak kunjung ditemukan anaknya ini. Akhirnya Nuh kembali ke ruangan kontrolnya untuk cek kembali CCTV. Di sana dia berusaha untuk menenangkan diri dulu sambil cek CCTV-nya. Dia yakin pasti ada yang ke-skip nih. Akhirnya dia kembali ke waktu beberapa jam lalu saat Toy ini tuh masih terlihat di kamera CCTV. Dan emang ada, Toy itu di sana masih kelihatan main mobil-mobilan, ngejar-ngejar mobil-mobilannya itu. Sampai akhirnya, ini dia masih ngelihat di CCTV ya. Si Nuh ini tuh ngelihat si Toy ini berhenti di sebuah mobil berwarna silver. Dan bukan karena mobil-mobilannya yang berhenti di sana, tapi di sini Nuh ngelihat si Toy ini tuh kayak lagi ngobrol sama orang. Di sini Nuh udah mulai merinding ya. Maksudnya kan di showroom itu tuh nggak ada orang selain dia sama si Toy ini. Nah ini kok si Toy kayak lagi ngobrol sama orang. Ngobrol sama siapa? Nuh coba terus memperhatikan rekaman itu sampai pada akhirnya dia melihat sesuatu. Dia memperhatikan dengan teliti dan ternyata dia melihat ada sosok seperti manusia di dalam mobil itu. Kayak penampakan guys. Padahal mobil itu tuh kosong. Kok ada orang di mobil itu? Di sana Nuh melihat Toy masuk ke dalam mobil berwarna silver tersebut. Nah, di sini ada yang aneh nih. Nuh ini mempercepat rekaman CCTV-nya ya ketika dirinya mulai mencari Toy. Dan di rekaman CCTV ini Nuh tuh ternyata udah ngecek ke mobil berwarna silver itu yang si Toy masuk ke dalam mobil itu. Ternyata dia tuh udah ngecek di CCTV ya kelihatan. Tapi ya pas waktu itu tuh dia nggak ngelihat ada Toy di sana. Padahal di CCTV ini tuh ya kelihatan kalau Nuh sama Toy itu tuh masuk ke dalam mobil yang sama. Di sini Nuh udah nggak bisa positive thinking. Dia akhirnya kembali ke mobil silver itu dan berdoa supaya Toy ada di sana. Nah singkat cerita sampai akhirnya dia sampai di mobil itu tapi Toy ternyata tetap gak ada. Dia kesel. Dia banting tuh pintu mobilnya. Hingga akhirnya dari bayangan kaca di pintu mobil itu Nuh melihat ada seseorang di belakangnya.
Dan pas dia lihat, ya emang ada orang. Dari kejauhan dia ngelihat ada ibu-ibu, badannya tuh besar, rambutnya tuh panjang keriting gitu. Sekilas ya Nuh melihat ibu itu kayak ibu hamil ya. Karena penasaran, Nuh nyamperin lah si ibu itu. Dan pas disamperin ya ternyata itu emang ibu-ibu. Pas ditanya, ibu mau cari apa? Kenapa ibu ada di sini? Ibu itu cuma diam aja, gak ngomong sama sekali. Dan tiba-tiba dia berteriak kesakitan. Nuh melihat perut si ibu itu tuh kayak lama-lama membesar gitu guys. Maksudnya ibu itu emang gendut ya, tapi dia melihat si perutnya itu makin lama makin gede. Di sini Nuh panik dong, apalagi saat dia melihat perutnya itu mulai robek. Darah mulai mengalir dari perut si ibu itu, bahkan sampai keluar jeroannya itu kayak usus dan yang lainnya. Di sana Nuh langsung kabur, sementara si ibu itu terus teriak minta tolong. Di sini Nuh mulai menyadari ya bahwa dirinya mungkin sedang dihantui oleh roh-roh yang menempati mobil itu. Tadi kan dibilang bahwa mobil yang dia jual emang banyaknya tuh bekas kecelakaan ya. Jadi ya mungkin aja itu adalah para korban yang rohnya tuh masih nempel di mobil itu. Wah, pada saat itu Nuh terus lari, dia terus lari sampai akhirnya dia jatuh. Nah, di sini nih pas dia jatuh, dia ngelihat mobil-mobilannya si Toy itu lewat di depan matanya sendiri. Nuh langsung refleks ya ngejar mobil-mobilan itu. Dia kayak udah lupa sama kejadian sebelumnya. Sampai pada akhirnya dia melihat mobil itu masuk ke dalam kolong mobil. Dia mulai cek tuh sambil terus berdoa berharap Toy ini bisa ditemukan. Tapi ternyata nggak ada. Di kolong mobil pun nggak ada. Dan pas dia mau berdiri, betapa kagetnya Nuh karena dia melihat ada seorang anak kecil yang keselip di dalam ban mobil. Kalian tahu kan di antara ban mobil sama bodi mobil itu kan kayak ada space kosong gitu. Nah, dia melihat ada anak kecil berteriak-teriak minta tolong di sana. Mukanya berdarah, bahkan bagian mulutnya tuh kayak abis kena aspal gitu, guys. Wah, di sana shock banget dong. Itu kayaknya anak yang entah ketabrak atau kelindes gitu ya sampai dia masuk ke bagian ban mobil itu. Nuh langsung lari dong, berharap bisa segera menemukan Toy dan segera pergi dari showroomnya ini. Dia terus berlari sambil memanggil-manggil si Toy anaknya. Sampai pada akhirnya dia ngelihat ada satu mobil yang pintunya tuh kebuka dan ketutup sendiri. Di sini Nuh mikirnya yaitu mungkin Toy yang masuk ke dalam mobil itu. Hingga pada akhirnya dia samperin dan masuk ke dalam mobil itu juga. Tapi ternyata nggak ada guys, nggak ada Toy di sana. Ngerasa ini adalah jebakan para roh di sana, Nuh berusaha untuk keluar dari mobilnya. Tapi nggak bisa, kekunci sendiri. Bahkan kepalanya tuh sampai kepentok karena pintunya tuh ketutup sendiri. Seolah emang dia nggak boleh keluar dari mobil itu. Dan seperti sebelum-sebelumnya dia diteror juga di dalam mobil itu. Kali ini dia ngerasa kayak mobil itu tuh panas dan panasnya tuh nggak biasa banget. Tiba-tiba dia juga nyium bau gosong dan udah ketebak dong, ini mobil bekas apa. Dan secara perlahan di sini Nuh ngerasa ada orang di belakangnya dan bau gosongnya tuh makin menyengat. Dan dari bayangan di kaca, Nuh ngeliat kalau orang yang ada di belakangnya itu gosong kayak abis kebakar. Dan dia terus mengetuk-ketuk pintu kaca mobil supaya bisa keluar. Sosok itu terus mengetuk pintu kaca mobil dan Nuh juga berusaha untuk keluar dari mobil itu. Tiba-tiba sosok itu berteriak kepanasan dan mulai muncul api. Di sana Nuh udah panik banget, apalagi ketika dia merasakan kalau sosok itu tuh ngelirik ke arah dia. Tiba-tiba aja sosok itu ada di depannya teriak minta tolong dan Nuh akhirnya bisa keluar dari mobil. Tak berhenti di sana, Nuh kaget setengah mati karena ketika dia melihat semua mobil di showroomnya berubah menjadi mobil rusak kayak mobil yang belum dibenerin. Kebanyakan itu mobil bekas kecelakaan kan. Nah, di sana mobil-mobilnya tuh kayak pertama kali datang ke showroomnya dalam bentuk yang rusak dan masih bau amis. Padahal kan semuanya tuh udah dibenerin sama dia. Di sini Nuh udah nggak tahan lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang, meninggalkan si Toy anaknya. Pas dia nyampe di mobilnya sendirian, tiba-tiba dia mendengar suara yang tidak asing. Bukan suara Toy, tapi ini adalah suara pria yang tadi di awal nawarin bunga pemakaman. Nah, si Nuh lihat dong, ternyata itu emang pria tadi penjual karangan bunga pemakaman, tapi ternyata wajahnya tuh cuma setengah doang, guys. Kayak udah kebelah gitu mukanya. Entah mungkin dia juga korban kecelakaan ya. Di sini si Nuh pokoknya takut banget sampai akhirnya dia bisa masuk ke dalam mobilnya sendiri. Tapi ya di sini mobilnya susah banget untuk dinyalain dan sesekali dia kayak ngerasa ada yang ngetuk-ngetuk kap mobilnya yang di depan itu loh. Di sini Nuh merasa janggal tapi dia terus berusaha untuk menyalakan mobilnya dan alhamdulillahnya berhasil. Nuh akhirnya bisa menginjak pedal gas dan mulai mengemudi.
Tapi itu nggak lama, karena dia belum nyampe keluar showroom, mobilnya itu udah mati lagi. Nuh berusaha untuk terus menyalakan mobilnya itu, namun nggak bisa. Dengan terpaksa, Nuh akhirnya keluar mobil untuk ngecek bagian kap mobilnya. Tadi kan juga kayak ada suara-suara gitu kan di kap mobilnya, akhirnya ya udah dia mau cek. Dan betapa kagetnya dia ketika melihat ada sepatu milik Toy. Di sana dia udah panik banget. Apalagi ketika melihat mulai ada cucuran darah keluar dari kap mobilnya itu. Dan seperti yang sudah kalian duga, saat Nuh membuka kap mobilnya itu, di sana sudah ada Toy dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya terlihat seperti mendapatkan luka bakar ekstrim, lukanya ada di mana-mana dan seluruh tubuhnya itu terlilit oleh serangkaian kabel yang ada di sana. Ternyata selama ini Toy ada di kap mobil milik ibunya sendiri dan tanpa sengaja sang ibu telah membunuh anaknya. Oke guys, itu dia alur film dari Salvage. Sangat mengenaskan ya. Gak kebayang seorang ibu akhirnya harus mendapati anaknya meninggal di depan matanya sendiri. Gila banget, amit-amit. But anyway, terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.